Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur kabeh, malam hari ini kita kumpul kembali ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Monggo diunjuk. Monggo. Ya, asik. Ya enak banget nih. Alhamdulillah. Ya, yang ngopi-ngopi, yang ngeteh-ngeteh, monggo silakan. Ya teman-teman, sebagaimana biasa kalau kita udah kumpul tuh ada hal-hal yang kita jadi bahasan, kita diskusikan, atau teman-teman punya unek-unek, monggo kita tuangkan di sini, kita diskusikan, semoga kita bisa mendapatkan solusi dari situ. Ya baik teman-teman, malam hari ini rekan-rekan yang hadir lumayan banyak nih alhamdulillah. Nah, biasanya di sini ada sesepuh kita nih, Pak Tarso nih. Pak Tarso, pripun? Ada hal yang mau ditanyakan atau ada unek-unek atau gimana nih? Nih saya lihat seragamnya hampir sama semua nih. Ini mungkin rekan-rekan ada yang mulai duluan mulai duluan. sambil menata pikiran. Menata pikiran. Monggo. Pripun? Kang Alimi. Pak Kali ini Monggo. Ya udah nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini nih. Hah? Ya. Oke, baik. Ya, karena teman-teman biasa kalau Pak Tarso teman-teman tuh maunya dipancing dulu ya, gitu kan. Nah, ini malam hari ini nih kita kan sebenarnya ada kajian bedah buku ya. Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga. Nah, yang saya mau tanyakan itu, nah ini juga boleh kita diskusikan. Apakah pakaian yang kita gunakan ini ya, pakaian yang kita gunakan ini merupakan budaya gitu kan, sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah yang katanya bid'ah itu, gitu kan. Apakah budaya ini termasuk budaya yang baik atau budaya yang tidak baik gitu kan? Nah, monggo kita diskusikan ini mengenai baju lurik yang kita pakai ini. Menurut kita ini gimana ya, gitu kan? Apakah ini bagian dari budaya yang baik atau budaya yang tidak baik, gitu kan? Karena ini hal yang tidak dilakukan di zaman Rasul, gitu kan. Kalau dianggap pun itu bid'ah ya mungkin dianggap bid'ah gitu kan. Tapi ya nggak masalah juga gitu. Yang penting kita tahu nih diskusinya teman-teman gimana. Monggo. Sebelum kita ke narasumber nanti ya mengenai budaya gitu. Salah satunya adalah baju yang kita gunakan. Sementara budaya itu banyak ya kembangannya. Monggo dari Pak Tarso, pripun? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapin Pak Ustadz Umang masalah menanyakan baju ya Pak. Iya, baju. Sebelum kita jawab kan yang pertama-tama dan paling utama fungsi dulu. Oke, baik. Baju itu pada dasarnya fungsinya adalah menutup aurat. Menutup aurat. Inti dasarnya itu. Terus nanti pengembangannya mungkin sebagai suatu komunitas ataupun identitas. Identitas ya kan? komunitas. Mungkin Ya. kalau baju ini identitas untuk baju ketakwaan kayak koko gitu kan. Misalnya kalau kita pakai baju koko ke tempat kondangan kan ya nggak pas lah. Iya. Jadi fungsi yang pertama untuk aurat, yang kedua itu biasanya identik dengan suatu komunitas. Itu adalah Komunitas ya, identitas komunitas ya. ya. Oke. Baik. Ya, 3 kesimpulan yang bisa saya dapati dari Pak Tarso bahwa yang pertama itu adalah menutup aurat. Ya, fungsi utama. Fungsi utama dari baju itu menutup aurat. Terus yang kedua tadi merupakan identitas suatu komunitas. Ya, Apapun itu mungkin. apapun itu ya. Ya, tapi menurut Pak Tarso itu baik ya? Baik menurut saya. Oke, baik. Oke, Mbah Nur, pripun Mbah Nur? Ada tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menanggapi baju tradisi Jawa Ya, dibandingkan dengan tradisi Arab itu ya berbeda. Bid'ahnya di mana? Ye. Kan dia punya budaya sendiri, kita punya budaya sendiri. Ye. Kan saling harus rukun lah, jangan membicarakan satu pihak. Itu nanti kalau membicarakan satu pihak nggak benar. Ya, siap. Dia punya budaya sendiri, kita punya budaya sendiri. Ya udah, kita orang Jawa ya budayanya kayak gini, ya udah kayak gini. Jangan dibawa-bawa wayang ntar haram dan sebagainya. Oke. Ya kan, itu nggak boleh. Masa agama bikin kayak gitu? Iya. Nabi ngajarin gitu enggak? Kan enggak. Kan supaya hidup damai, rukun.
walaupun berbeda agama, aliran keyakinan lah. Oke. Cuma Iya. saya bilang begitu. Iya, baik. Tapi menurut Mbak Nur, pakaian yang kita gunakan ini pakaian yang baik atau tidak? Baik. Baik ya, oke ya. Merupakan Sangat baik, bukan baik kok, Iya. sangat baik. merupakan budaya kita juga. Budaya ya? kita. Oke, siap. Makasih Mbak Nur. Sangat atas- baik itu. atas- Giliran tanah pedang kagak bid'ah. Kita pakai keris bid'ah. Gimana? Kan enggak kompak itu Iya, namanya. iya, iya. Membedakan. Apa. Jadi artinya Iya. kita punya budaya masing-masing ya. Ya, siap. Oke, Pak Kalimi gimana Pak Kalimi? Baju apa? Baju yang kita gunakan ini baju lurik ini kan merupakan baju Jawa ya, merupakan budaya kita gitu kan. Nah, ini kan tidak sama seperti budayanya orang Arab gitu yang katanya kita akhirnya dia, wah baju begitu bid'ah gitu kan. Nah, menurut sampean ini merupakan budaya yang baik atau seharusnya kita sebagai seorang muslim itu seperti apa sih? Ya, sebelumnya salam rahayu, salam keselamatan untuk kita semua. Amin. Biasanya baju yang kita pakai ini ya kalau udah nutup aurat ya bagus, Ya. Oke. nggak pakai baju juga bagus, Gak apa-apa sih. nggak pakai baju juga bagus. Bagus. Dari sudut pandang yang mana? Iya, oke, siap. Pandang yang mana. Oke, Kita pakai ini sebenarnya kita ngefan ngefans. kepada namanya apa itu ya, ibaratnya Budaya. bukan apa itu ya, lupa. Idola, tokoh. Hmm? Idola, tokoh gitu. Iya, boleh namanya grup musiknya apa? Glenn Morrison. Ngefans sama Sunan Kalijogo. Oh, Sunan Kalijogo. Oke, lanjut. Terus? Karena sebelum Sunan Kalijogo orang Jawa kan nggak pakai baju seperti ini ya. Oke, baik. Bahkan rakyat jelata itu kan pakaiannya cuma apa ya, pusar sampai itu nggak pakai baju. Kan ada peningkatan berarti. Nah, ada Sunan Kalijogo menyebarkan Islam lewat baju, juga bisa syiar lah. Iya. Syiar. Mungkin ada simbol-simbol di dalam baju ini, mungkin kita Romo Yai yang lebih gamblang. Oke, baik. Romo Yai yang lebih gamblang itu. Iya. Ya, cakep. Ya, intinya bagus ya. Budaya ini bagus ya. Sempat menyinggung juga tentang Raden Mas Sahid. Artinya baju ini merupakan kreasi atau hasil karya ya, hasil karya Raden Mas Sahid. Atau Sunan Kalijogo ya. Makasih. Mas Kris, monggo, ada yang mau ditanggapi? Pripun? Cuman baik apa enggak gitu. Kalau Ya. kalau saya cuman ya budaya dijaga, agama di Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Terus budaya dijaga, agama dibawa. agama. Ya, oke. Baik. Nah, Bang Andri, gimana Bang Andri? ya kalau menurut saya baik apa enggaknya ya, Iya. selalu semua pakaian ya baik selama kita memanfaatkan itu dengan kebaikan gitu. Ya. Tergantung dari orangnya sih. Tergantung. Tapi kalau semua pakaian itu baik, nggak ada yang buruk. Karena kan pakaian itu baik. kalau menurut syariat kan ya salah satu tadi yang dibilangin Pak Ustadz, apa namanya, menutup aurat itu. Ya. Dari menutup pusar gitu kan untuk wanita juga. Ya kalau saya semua pakaian baik sih. Semua pakaian baik. Gitu. Nah, sementara ada yang mengklaim gitu kan bahwa pakaian yang kita gunakan yang seperti ini bukan bagian dari pakaian muslim begitu Pak. Gitu. Ya mungkin sudut pandangnya berbeda sama kita. Itu. Sudut pandangnya berbeda. Oke.
yang nggak tahu itu mungkin yang nggak tahu. nggak Islami gitu kan. Dari sudut pandang itu mungkin. Itu dari sudut pandang aja. Oke, siap. Pakaian sih baik. Pakaian baik. Oke. Kang Ahmad? Oh enggak. Kang Deddy gimana Kang Deddy? Nah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pesawatnya baru landing ya ini. Ya, ada apa ini? Ya, ini kita lagi kumpul-kumpul biasa lah gitu kan. Ini kita diskusi Kang Deddy mengenai pakaian yang kita gunakan ini gitu kan. Apakah ini merupakan budaya yang baik gitu kan? Walaupun di sana ada yang bilang itu bid'ah gitu kan. Nah, menurut Kang Deddy gitu kan, tanggapannya seperti apa? Monggo. Silakan. Pakaian itu mencerminkan budaya daerah masing-masing. Beda lah ya. Pakaian Jawa, pakaian Sumatera, Kalimantan beda-beda itu. Masing-masing punya ciri khas sendiri. Ciri khas sendiri-sendiri. Ya ada yang menunjukkan bahwa itu dia suatu apa ya? Suatu katakanlah kata iman ya. Pakaian semua orang berbeda-beda, jadi nggak bisa harus sama gitu kan. Masing-masing punya corak, punya ciri khas sendiri. Ya. Kebetulan kita ini kan memang orang Jawa kan ya. Nah inilah orang Jawa itu kan pakaian Kita- lurik begini. lurik. Kalau kita ada di mana di Sumatera mungkin pakainya beda kan. Ada pakai selendang apa gitu macam-macam. Kalimantan begitu dan semuanya daerah itu macam-macam. bentuknya. Jadi ya emang menandakan suatu ciri khas suatu daerah. Ciri khas satu daerah. Oke. Jadi tidak ada masalah dalam hal tentang keimanan seorang tuh nggak bisa jadi pakaiannya. Nggak bisa diukur dari pakaiannya. Tapi apakah budaya ini budaya yang baik, Kang Deddy? Ini budaya nasional baik sekali. Baik sekali, oke baik. Nah, makasih atas tanggapannya Kang Deddy. Ya, alhamdulillah dari rekan-rekan, dari 5 rekan kita sudah mendapatkan sharingnya ya, berbagi bagaimana mengenai tentang baju yang kita gunakan ini ya. Nah, untuk lebih komplitnya, lebih lengkapnya kita supaya mendapatkan pencerahannya, ya kita ke narasumber kita, Pak Kiai, dimohon kesediaannya untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, anak kadang Dinorowedi, para sahabat, teman, rekan, kerabat, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk dalam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian semoga senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam hari ini berkumpul dan kebetulan ada hal-hal yang mau didiskusikan. Setelah saya mendengar ya dengan bersama dan saya menyimak, sebetulnya fokus pembicaraan ngopi di sip ya, olah pikir diskusi asik kita malam ini fokus pada pakaian yang sedang kita pakai sekarang gitu kan. Jadi biar nggak ngombro-ngombro. Kalau yang nggak salah itu ya. Jadi yang dipertanyakan tuh pakaian yang sedang kita pakai sekarang. Kok kebetulan sekarang ini pakaiannya Lurik. kok bisa kompakan gitu ya. Pakaian ini kompak loh kan. Walaupun yang sebagian juga nggak kompak kan. Kompak. Kok kompakan kan gitu. Terus fokus pandangan itu tertuju kepada baju yang lurik ini. Itu ya kan? Nah, kemudian dipertanyakan, ini budaya baik apa tidak baik gitu. Betul. Kalau kita bicara fokus ini, tapi karena tadi udah ngobrol-ngobrol ke masalah pakaian yang bersifat umum. Ya, pakaian bersifat umum itu
Kita tidak bisa bicara baik dan tidak baik karena itu relatif. Baik dan tidak baik itu kan sudut pandang. Iya. Ya kan? Terus lagi ngembet berarti ini pakaiannya Islami apa tidak, itu segala itu kan. Iya. Tadi itu kan begitu jadinya ya, yang saya dengar ya. Betul. Kalau bicara baik di Irian sana, itu ada penduduk pedalaman yang cuman pakai kayak cawet tok. Itu baik buat mereka. Iya. Buktinya mereka juga nggak mau pakai yang lain. Koteka. Apa namanya? Koteka. Kelotean. Apa? Koteka. Koteka. Ya, gitulah kira-kira. Klotean. Jadi kita nggak bisa menghakimi ini baik, nggak bisa. Sudut pandang kalau sudah baik dan baik. Baik. Tetapi secara umum yang namanya pakaian itu bisa sebagai perhiasan, bisa juga sebagai penutup aurat dan gitulah, Iya. ya kan? Kemudian masalah Islami dan tidak Islami itu, emang pakaian yang Islami yang mesti seperti apa? Kalau bicara Islami, ya pakaian yang menurut Islam adalah alat yang digunakan untuk menutup aurat. Iya. Nah, jadi sebenarnya yang terpenting pakaian yang menurut Islam itu alat untuk menutup aurat. Jadi yang lebih penting untuk diketahui itu sejauh mana batasan aurat sebetulnya. Aurat wanita kalau yang Islami seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan misalnya kan. Kalau tubuh ketutup yang penting wajah dan telapak tangan ya ada yang kebuka itu udah Islami kan gitu. Kalau laki-laki batasan aurat baina surah wa rukbah. Ya di atas pusar dan sampai bawah lutut. Iya. Nah, selama dari atas pusar sampai bawah lutut kita ini ketutup, itu sudah menutup aurat dan itu Islami. Dipakai sholat juga sah kalau kita sah. Nah, adapun pakaian yang kita pakai yang sedang kita pakai, yang sedang mau didiskusikan, ini kan model. Model. Kalau kita budaya, semua juga budaya. Mana yang nggak budaya? Tolong sebut yang nggak budaya yang mana? Semua yang kita lakukan budaya kok. Ya kan? Puasa itu budaya. Bener. Dari Arab ada puasa Senin Kemis. Ya kan ada puasa apa Yaumul Bait. Di Jawa ada puasa Mutih, ada puasa Ngebleng, ada kan gitu. Ya kan? Nah, makanya kita tahu budaya itu apa sih? Budaya itu budi, dharma, dan daya. Jadi kan dari budaya gitu, budi, dharma, dan daya. Budi itu sikap, Pak. Aktivitas. Nah, jadi budidaya itu aktivitas melakukan sesuatu dalam rangka apa? Mempersembahkan, berdharma. Nah, kalau baju yang kita pakai ini budaya, ini hasil daripada aktivitas dalam rangka apa? Mendharmakan apa yang dimiliki. Betul nggak? Dengan daya yang ada dalam yang dimiliki seseorang. Mana disebut budaya. Bisa dipahami enggak, Pak? Bisa ya? Nah, kebetulan ini kemudian diidentikan dengan Sunan Kalijaga. Kalau bilang ini pakaian Jawa, ya tidak. Pakaian Jawa bukan hanya ini. Ini hanya model. Hanya kemudian inilah daya, ya, artinya kemampuan yang dimiliki oleh Sunan Kalijogo, kemudian direalisasikan dalam bentuk aktivitas, didharmakan dalam bentuk pakaian. Kemudian pada waktu itu karena Sunan Kalijogo adalah seorang wali, pakaiannya itu didesain untuk orang-orang bertakwa, ya kan? Karena beliau menyebarkan ajaran Islam, sehingga baju ini pakaiannya jadi kelambi takwa. Kelambi takwa. Dulu. Budaya. Dibilang Islami atau tidak? Islami saya bilang. Kalau kita Islami itu bagi laki-laki wajibnya pakai celana.
pakai baju sunnah. Karena yang harus ditutup hanya atas pusar sampai bawah lutut. Sampai nganggo jas, pakai dasi, nek jenggule sampean ketok, itu tidak islami karena nggak nutup aurat. Apa dikira pakai celana pendek itu keren ah? Makanya celananya orang-orang tua kita, mbah-mbah kita dulu, walaupun bahannya kantong gandum, kantong terigu, tapi ketutup sampai ini. Ini betul. Ora ono sing nganggo ning engko kok sakmene katoke. Sini. Kenapa? Itulah batasan aurat yang memang harus dilakukan oleh seorang laki-laki yang diajarkan Sunan Kalijogo pada para petani itu. Harus orang kita bilang celana pangsi. Benar, celana pangsi. Gitu. Oh, tidak nyingkrang-nyingkrang kan, orang kita udah lebih nyingkrang daripada yang nyingkrang-nyingkrang itu. 3 perapat. Pangsi, Pak. Pangsi, nggih. Islami wong Jawa, Pak. Darane piye? Auratnya ketutup. Inilah model baju takwa. Inilah model pakaian takwa, klambi takwa, busana takwa. Klambine wong takwa. Itu tentunya Sunan Kalijogo bukan tanpa alasan memberikan nama ini busana takwa, klambi takwa, ya kan? Itu dulu belum ada baju koko, Pak. Saya kenal baju koko itu belakangan ini. Baju koko itu saya kenal baju koko di Jakarta. Itu. Kenapa baju takwa? Takwa itu lahir batin. Takwa itu lahir batin karena ibadah itu lahir batin, dohiran wa batinan. Dan ini disesuaikan untuk lahir batin. Menungso disebut menungso, nek lahir lan batinnya nyambung jadi nyawiji. Kalau sudah pisah bukan manusia. Lahir tok tanpa batin. Batang, Pak. Batang. Wong Jawa sebut Bangkai. Mayat. Jenazah. Kalau udah dipendem namanya ahli kubur. Batinnya tok ya genderuwo. Menungso iku selama kumpul antara lahir dan batin. Lahir disebut rogo. Rogo yang berkomunikasi, bermasyarakat dengan sesama antar jasmani. Berarti ada hubungan yang bersifat horizontal. Dalam rangka apa? Beraktivitas. Makanya modelnya digawe. Bahannya sederhana dari kain yang kasar yang murahan, tapi dalam lengan itu bentuknya mesti horizontal garisnya. Kenapa? Tangannya kreativitas. Kita kumpul dengan sesama, jabatan tangan, kabluminan nas. Jadi apa kan? Urusan jodoh menduur. Kablum minallah. Takwa itu isinya kablum minallah wa kablum minan nas. Hubunganmu karo Gusti Allah apik, hubunganmu kepada sesama makhluk Tuhan juga baik. Kalau dua itu tidak dilakukan, tunggu kerusakannya dan kehancurannya. Aku ngomong ini biasanya Quran ono. Surat Al-Imran apa itu? Ayat coba Al-Imran, mudah-mudahan saya nggak khilaf, 112. Al-Imran 112. Kalau dua itu tidak dijaga, kerusakan yang terjadi. Makanya ini ada garisnya, ada yang didesain supaya dia horizontal, tapi ini vertikal. Vertikalnya lebih teguh dibandingkan yang horizontal, karena yang horizontal beraktivitas. Dadanya kan tetap jejak. Budaya yang adiluhung kenapa? Punya makna. Bukan sekedar untuk perhiasan pakaian itu, bukan sekedar perhiasan dan nutup aurat, tapi punya makna dalam kehidupan, pelajaran. Makanya disebut busana takwa. Bisa dilihat ya sih garisnya? Bisa dipahami Pak baca saya? Oke ya? Terus lihat, di sini lihat, semi Pak. Bukan cuma ngampleh, tapi juga begini, ini jadi koko. Loh. Tegak ke sana kerahnya. Loh. Iya. Ya kan? Tapi orang mau ngene.
Iki nek dicopot Iya. juga bisa ngene, bisa horizontal, bisa vertikal. Iya. Halo. Iya. Halo, kenapa, Mas? Iya, apa. Aja ngomong nganggur tok. Baru nggak? Loh, saya kenal baju koko di Jakarta. Ketika saya bikin baju safari, dibilang baju koko. Saya jahit di orang Padang. Model apa, Pak? Baju koko. Oh, yang ini ya, yang kerahnya berdiri. Ini guntiang Cino. Guntiang Cina. Orang Padang bilang, ini modelnya guntiang Cino, model Cina. Yang begitu itu baju kokoh itu, baju model Cina, Pak. Islami. Cina. Islami tidak diukur dengan model. Iya. Justru yang Islami itu pakaian ekrom itu tanpa model, jadi terbebas dari unsur riya dan kebanggaan. Islami baru. Iya. Yang penting ini ketutup auratnya. Ini sampai notok, tanpa jahitan, tanpa model. Kenapa? Tidak ada unsur riya dan kebanggaan. Nah, walaupun sekarang dibuat bangga-banggaan dan riak-riaan. Iya. Yang sering selfie justru yang pakai ekrom. Itu yang membuat tidak Islami. Iya. Bukan modelnya. Ini guntiang Cino. Guntiang Cina. Nah, Cino itu kalau laki, karena ini baju laki-laki, laki-laki orang Cina panggilannya kokoh. Lah aku ngomongin orang Cina loh. Takon orang Cina, takon. Coba tanya. Bener enggak? Bener gak? Kokoh itu artinya apa, Pak? Oh bener gak kok? Kakak. Kakak tuh. Itu yang jawab orang Cina. Iya. Ini guntiang Cino kata orang Padang. Iya. Potongan Cina. Model Cina. Muslim apa? Kok jadi ada pakaian muslim, ada pakaian nggak muslim? Model. Ojo salah paham, ah. Iya. Kok neng ini musyrik. Nek koko iman. Koko iman. Ya koko ngapusi wong akeh. Bajune koko ngapusi wong terus. Akeh. Ini betul. Iya. Aku terang-terangan aja orang ngomong. Iya. Ini budaya. Mana yang bukan budaya? Yang bukan budaya, yang berasal asli dari Tuhan itu bukan budaya. Kalau dari rekayasa manusia semua budaya. Budi, dharma, dan daya. Semua yang sumbernya dari manusia budaya. Budaya Arab, budaya Cina, budaya Jepang, budaya itu. Dan ini bukan pakaian Jawa. Karena orang Jawa bukan ini satu-satunya pakaian. Kalau di keraton tidak begini, Pak. Beskap. Iya. Budaya Jawa yang di keraton beskap. Beskap. Ini betul? Iya. Langkona. Lampung. Ini sederhana. Iya. Ya, Sunan Kalijogo itu kan terkenal zuhud. Iya. Zuhudnya jelas ya. Dia itu anak raja kok, Pak, anak adipati. Dan dia rela keluar dari istana. Iya. Demi merakyat, memasyarakat, pakai busana yang sederhana supaya mudah bergaul. Lalu nganggo jubah, Iya. melayu wong kampung, Pak. Kampung. Ini makanya disebut busana takwa. Budaya baik, terserah sampean anggap baik apa tidak. Gua anggap musrik ya itu lambemu. Ya kan boleh aja ngomong lambe ngomong apa aja boleh-boleh aja. Iya. Wong cuman ngomong gak kulaan. Musik enggak kene, Pak. Nih, atakwa hauna katakan Nabi. Enggak ning lambemu, takwa itu ning kene. Iya. Mancing-mancing ae sampean. Pakaian bareng kok dibahas ge apa sih? Dipakai enak udah. Iya. Kalau pakaian. Ini pakaian takwa. Pakaian takwa. Keren enggak? Keren. Bermakna? Bermakna. Lebih bermakna. Iya, bener. Nah, wong Jawa, para wali itu toleran, Pak. Toleran. Jawa digawa, Arab digarap. Jawa minangka budayaning bangsa. Jangan kau rendahkan, jangan kau lupakan. Kemudian membangga-banggakan budaya asing. Betul enggak? Iya. Jawa minangka budayaning bangsa, kita bangsa Jawa. Al-Jawi di Arab terkenal itu.
Arab digarap, wong kita Islam. Nggih. Ajarannya bersumber dari Arab. Kanjeng Nabi Muhammad orang Arab. Ya digarap, masih ya Jawa. Aku sinau Arab. Aku dijak selawatan iso ya kan. Iya. Jak maca Quran aku ya iso, aku sinau. Masih jak Jawa rada lali kok kadang. Huruf Jawa itu hampir lupa kok sekarang. Ada cara kalau. Ono Coroko tuh mana zaman sekarang yang itu. Iya, iya. Ngono lho, aja ngalekno. Budaya kita direndah-rendahkan, budaya kita dihina-hina. Kita bangga-banggakan budaya lain. Budaya kita tidak kalah keren. Punya makna, Pak, semua. Di pernikahan itu punya makna. Bid'ah kabeh bid'ah urip iki. Sing gak bid'ah sing ndi? Loh, tawaf nganggo odong-odong bid'ah nek ora tau tawaf nganggo odong-odong. Ajarne. Kalau di Taman Mini itu kan, Nggih. terus yang lihat kok videonya pakai nekom numpak odong-odong gitu. Tolong nganggo. Waduh, kalau di Taman Mini. Bid'ah kalau saja bid'ah. Kabeh bid'ah. Apa kita tuh harus kayak Arab kan yang enggak. Wong kita wong Jawa. Kabeh wong ngono ah. Ngerti sih mendingan kabeh nurut basa Arab, ngerti enggak? Kagak. Ayo kabeh dipelajari yang benar. Enggak harus menghinakan, enggak harus saling merendahkan. Ayolah. Kita pahami dulu. Tanya-tanya dulu sebelum memvonis. Klarifikasi, tabayun. Ojo angger Jawa musyrik, angger Jawa musyrik keris musyrik. Nggih. Pedang tauhid. Ini gimana sih? Gitu loh. Ini dulu menurut sama gimana? Ini baik apa tidak? Alhamdulillah baik. Ya baik wong kita orang kita yang make. Kita yang make. Masalah orang lain anggap jelek kok karepmu, itu kan nasihatmu. Yang make kan saya bukan kamu. Nggih. Emang masalah buat lu. Nggih. Pakaian aja kok dimasalahin. Hah? Nggih. Mbok uripmu lho masalahin. Iya. Basul masail gak rampung-rampung. Masalahin kelambi barang. Ya sampean. Iya, ape. Nah, itu kan nih busana takku. Busana. Keren kan? Ada kablum minallah, ada kablum minas, ada lahirnya, ada batinnya. Ono munggahe trae. Lho. Kene badan. Jadi koko. Jadi nih. Nah ngene engko jadi. Sederhana, Pak. Keren betul. Islam mengajarkan kesederhanaan apa tidak? Ya. Terus Islami apa tidak? Islami kan. Lah iya, Islami kok syukur karo model. Bon, penting batasan-batasan aturan-aturan Islam kita paham. Ya. Ngono lho. Bon, cetok. Ape cetok, Pak? Bisa dipahami bahasa saya? Bisa dipahami ya? Enggak, kalau ada enggak, Pak saya enggak paham, saya enggak sepaham ngomong, enggak apa-apa. Gimana? Udah paham belum? Ya. Gimana teman-teman Gimana, Pak sepakat Ustaz? nih? Ada yang Sepakat? masih ragu? Bandung sepakat? Sepakat ini? Bandung? Sepakat. Pak Tarso? Pak Tarso enggak sepakat? Sepakat? Oh, sepakat. Udah sepakat semua? Sepakat semuanya. Mengeningkan kita mulai. Selesai. Paham? Paham. Baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon ageng diulas, silakan. Ayo, monggo. Ya, Pasti, alhamdulillah. Wah, panjang lebar penjelasan dari Pak Yai. Malah kita jadi tahu artis sebenarnya baju yang kita gunakan ini. Ngono lah, lebih cinta. Lebih Lebih kenal, cinta, lebih cinta. lebih kenal Kenal sama maka budaya tak cinta. kita. Benar. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Balik. Kebalik ya. Tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Tak cinta maka tak sayang Gitu. gitu. Jadi intinya sayangilah budayamu sendiri. Cintailah Cintai. budayamu sendiri. Gitu. Hargailah budayamu sendiri. Karena Menciptakan apa? bajunya ini gak gampang. Enggak gampang. Dan ini adalah salah satu karya dari Kita tinggal make. ya Kanjeng Sunan Kalijogo ya Pak ya. 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 Gimana teman-teman? Ada yang mau didiskusikan lagi? Monggo. Ada hal yang mau ditanyakan, dirembukan? Ntar ini. Tuh mati. Pak Tarlo, monggo.
Pak Dedi? Wah, Pak Didi. Oh iya dia. Begitu. Jadi siap-siap Mono. Ya. Ya, monggo, apa aja ya, monggo. Bebas. Bebas. Ya. Yang nggak bebas saya karena kan nggak Enggak tahu mau ditanyain apa. Gue yang dulu deh. Baru dia masuk nih. Heeh. Nah, mau Kang Ali nih, monggo. Mau tanya nih, kita kan nih pakai baju takwa Takwa, pokok ya. ya hasil budaya dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Iya. Ya, dia seorang maestro ibaratnya. Iya, maestro. Ya, nggak bisa ditiru, kita cuma bisa pakai aja, nggak niru-niru aja, nggak hasil karya kita kan. Iya. Ini kan cuma baju, bagaimanakah ya isi ajaran Sunan Kalijogo itu. Jangan pakaian aja kita, Oke, baik. ajarannya harus kita ini dikulas dikit-dikit ajaran. Oke, baik. Siapa yang mau nanggapin? Ya. Silakan, Mbak Nur, mungkin mau menanggapi. Kalau saya menanggapi acara Sunan Jogja itu ya cara itu guyub rukun, damai, kearifan. Kearifan, guyub rukun kearifan. Iya. Semua agama dirangkul, nggak membedakan suku dan sebagainya. Gitu. Kearifan, damai, rukun. Iya, oke. Dan memaksakan orang harus beragama. Beragama itu sesuai dengan keyakinannya. Kalau Sunan Jogja itu Iya. nggak memaksakan orang harus beragama itu enggak. Iya, oke. Sesuai dengan keyakinannya dia. Siap. Yang penting itu rukun, damai, kearifan. Rukun, damai dan kearifan. Itu bagian dari ajaran Sunan Kalijogo ya. Oke. Kang Didi, monggo Kang Didi. Yang sampean tahu mengenai ajaran Sunan Kalijogo pripun? Yang sudah saya terima itu ya baik di buku ataupun di film-film itu kan. Iya. Pas itu beliau itu suka memberi kan, Suka memberi. suka memberi kepada orang yang miskin, apa itu dia suka untuk memberi kepada mereka itu. Iya. Dia sangat peduli terhadap orang yang jelata-jelata. Rakyat jelata. Oke. Menurut saya bisa saya lihat seperti itu. Iya. Baik. Nah, Pak Tarso, pripun? Ada hal yang sampean tahu dari Sunan Kalijogo? Mas Kris yang lebih tahu bang baru pulang dari rumah Sunan Wah, iya ini nih. Iya. Ada lah pengalaman apa. Pengalaman ini. Monggo. Nah, ini mesti ada ceritanya ini mesti nih. Di rumahnya dia. Ya, pripun? Ya, kalau ajarannya kan saya juga belum tahu, Pak. Iya. Pripun? Belum tahu, nggak tahu ajarannya, belum tahu. Belum tahu ajarannya. Pengalaman gimana? Pengalamannya Itu kan apa yang dirasakan ketika masuk ke rumahnya gitu kan. Ada pengalaman rohani mungkin. Kayak gitu itu gimana ya, Pak? Kita itu mau menceritakan sesuatu yang nggak ada buktinya, Pak. Kita memang merasakan. Merasakan ada. Ya kalau kita cerita kan ntar dikiranya dulu. Karena ini kan pengalaman pribadi dan mungkin orang lain di antara kita berempat itu mungkin beda-beda. Ya, kalau Jadi saya ada salahnya berbagi ya. Berbagi. Monggo. kalau saya cuman gini, Pak. Itu kan rasa. Rasa. Saya saat Pak Kiai itu lagi berdoa, saya selalu ngelus apa itu makamnya itu. Nisan. Nisannya itu kan dipakein apa itu? Labu. Kain kafan ya. Penutup kain kafan. Nah, saya itu cuman berimajinasi seolah-olah saya itu mijitin Sunan Kalijogo. Mijitin kaki. Seolah-olah. Jadi kain kafannya itu saya lus sembari Pak Kiai berdoa itu. Saya lus. Amin gitu. Kita punya dengan tulus menyampaikan sesuatu yang ada benar-benar di hati. Iya. Saya juga tidak tahu, tapi kayak ada gempa. Pas setelah Pak Kiai selesai, makanya saya nggak keluar duluan. Pak Kiai keluar, Mas Arief keluar, saya masih berdiri di situ. Terus sampai siapa itu? Pak Wakil, saya tunggu dulu sini dulu, kayak aneh kayak gitu. Ada yang beda. Yeah. Tapi saya nggak tahu kalau yang lain seperti apa, nggak tahu karena memang saya baru pertama kali ke situ. Dan bahkan ke situ pun juga pertamanya nggak boleh
nggak ada yang masuk sih. Oh, karena Pak Kiai nggak tahu Pak Kiai sama juru kuncinya ya Pak itu Pak. Kuncinya Pak pertamanya nggak boleh, akhirnya saya Pak Kiai Pak itu berempat itu masuk sampai di dalam itunya sungkupnya itu, bukan cuma yang di luar rodongnya, tapi kita memang masuk ke dalam persis depan makam. Pas bisa megang makamnya itu. Iya. Saya nggak tahu. Iya, Itu aja. Cuman ya dalam kalau ceritanya itu tuh gini Pak. Makanya bingung mau menceritakan itu, mau bingung kita itu. Ceritanya ini di luar nalar semua. Di luar nalar semua. Luar nalar. Perjalanan Tuban sampai Jakarta ndak ada capeknya sama sekali. Nggak ada, ngantuk sedikit pun nggak ada. Iya, alhamdulillah. Jalan jauh Jawa Timur. Pertama kali saya nyoba sampai Jawa Timur. Nggak ada capeknya. Sampai di makam Sunan Pesujudan ya Pak? Pesujudan. Sunan Bonang. Sunan Bonang. Kita udah lewat. Mundur Pak. Pak itu pada jalan raya. Gede itu jalan raya. Bis-bis truk gede ke Pantura. Pinggir laut. Aman. Pokoknya kayaknya dikasih kemudahan. Di situ kita memang nggak naik. Ketemulah ada 2 orang. Ya kalau menurut saya kayak nggak wajar lah. Pas kita ngopi, ketemulah beliau ini. Akhirnya beliau ini jalan lagi. Ya kayak orang jalan, ya orang ngelakoni apa gitu. Iya. Secara logika jalannya cuma itu. Selang 10 menit. Kalau orang jalan kaki, kita kejar pakai mobil, pasti ketemu Pak. Ini nggak ketemu. Nggak ketemu. Padahal udah sepuh-sepuh ya Pak, udah sepuh. Terus yang nyata lancar, nggak capek. Nggak ada rasa capek sama sekali, nggak ada. Mantap itu nggak. Istirahat itu. Nggak istirahat. Isi bensin. Bisa cuma bensin, ngopi, rokok, ngademin mesin, udah jalan lagi. Jalan lagi. Nggak ada rasa capek. Alhamdulillah. Ya, sudah tahu itu. Kirain sampai jam 8, jam 9 ya subuh kan. Subuh udah nyampe sini. Iya pikiran ntar paling jam 8 jam 9 nyampe. Subuh nyampe. Subuh nyampe. Pas subuh ya. Ya kayak cuman kayak gitu tuh kan nggak bisa di apa ya Pak? Diperdebatkan, nggak bisa Betul, kita betul. ngerasainnya itu ya karena kita yakin Pak. Iya, betul. Kita yakin kita pun dapat apa ya? Memang semua kan dari Allah, cuman kan Iya. karena hidayahnya lewat Iya. perantaranya kan. Iya. Ya, artinya setiap dari kita, bahkan yang real Mas Kris rasakan itu bagian dari pengalaman rohani ya. Ya, dari pengalaman rohani yang memang spiritual yang tidak direkayasa gitu kan, memang Itu nggak pakai doping Iya, Pak. betul. Nyobain itu nggak pakai doping, nggak pakai keratindeng. Cuman saya Pak Kiai nanya, Mas Kris mau minumnya apa? Keratindeng apa yang biar nggak ngantuk? Saya aqua sama teh aja Pak. Aqua sama teh aja, udah. Nggak ada doping-dopingnya, cuma ngopi itu Mas. Istirahat itu. Alhamdulillah seger ya. Iya, nggak ada capek, nggak ada kok. Ya karena yakin Pak, yakin. Yakin. Iya. Siapa lagi saya boleh? Boleh, monggo silakan. Apa tadi ajarannya ya? Ya, kembali ke pertanyaannya Kang Kalimi. Kang Kalimi bertanya, kalau pakaian takwa tadi sudah dijelaskan gitu kan. Nah, bagaimana tentang ajaran Sunan Kalijaga? Nah, teman-teman ini ada yang tahu nggak gitu kan? Tadi udah dijawab. Saya mewakili Glenn Morrison. Glenn Morrison. Apa itu? Punya kumbangnya juga. Iya. Ono carane dakwah lawan budoyo Asik. umpamane koyo Sunan Kalijogo. Terus apa tadi ya? Terus? Bentar. Ribut. Pituture mlebu ati ora kroso Isi. tuntunan agama bisa diamalno. Api. Mewakili Glenn Morrison. Glenn Morrison. Bisa aja. Iya. Itu artinya apa Bang? Saya kagak ngerti Bang.
Iya. Iya. Pak Tarso, gimana? Ada yang mau ditambahkan menanggapi pertanyaan Kak Kalimi? Pripun? Ya sebetulnya pertanyaan Pak Kalimi kan masih artinya kan masih dalam Ambigu proses dan ya. global ya. Iya. Kalau suruh jelasin ya paling sedikit-sedikit ini kan baru dibahas beberapa halaman pemirsa ya. Oh, ya mungkin iya. baru dibahas lah. Iya. Tapi saya mau menanggapin Pak Mas Kris. Iya. Saya kok sepakat gimana ya Pak ceritanya gini-gini. Saya sepakat. Artinya masalah rasa itu memang yang udah merasakan Iya. di tingkat yang mungkin kesadaran yang cukup tinggi memahami sebetulnya diem nggak bisa dirasakan seperti kata beliau itu benar. Gimana Pak semua cerita ya itu nanti kalau saya ceritain takut ini suatu apa ya ngedabur sama ngibul karena memang dia sendiri yang merasakan. Iya. Ya artinya saya sepakat begitu orang udah paham diem. Artinya kalau misalnya ditanya kawin itu gimana sih rasanya, ya begitu dah. Nah gitu kan karena semua mengalami ya begitu dah. Lah gimana caranya? Ya kamu kawin dulu baru ya begitu dah. Jadi tingkat yang paling ekstrim dia lebih baik karena toh kalaupun diceritain orang juga dia tidak akan percaya. Karena hanya dia sendiri yang mengalami gimana. Kan nggak ada bukti. Hanya dia yang merasakan. Iya. Secara spiritual. Mungkin ada bukti-bukti, oh rasanya gini. Kayak misalnya tanya, rasanya gimana? Cobain Mas, rasanya manis. Iya. Manis. Tapi kalau rasa di dalam hati gimana mau nyeritain? Buktinya nggak ada. Saya sepakat. Oke. Dan itu justru malah yang Karena pada dasarnya yakin yang dulu. hakikatnya malah yang itu Yakin. yang rasa itu Yakin dari dulu. ajaran Sunan Kalijogo yang dirasa itu yang tertinggi. Yakin. Mungkin ada keterangan, mungkin ada hal-hal yang Tapi kalau yang kejadian mobil mundur itu kan, kan ada saksi itu. Ada saksi. ya Dia tidak sendiri Ya. menyaksikannya. Padahal jalan Kita raya berempat, Iya. Iya. semua menyaksikan dan saya dan bukan saya sendiri kan gitu. Iya. Dan saya ajak untuk menyaksikan gitu. Dan mereka menyaksikan semua. Dan itu memang sudah saya ancang-ancang, nanti saya cegat di depan. Ternyata memang dikejar nggak ketemu Pak. Target saya kalau sampai Sunan Kudus saya bilang sama Mas Kris, "Lah Mas Kris, nanti kalau sampai Kudus nggak ketemu juga udah nggak usah dipikirin, udah biasa itu." Kayak gitu. Iya. Dia mesti mampir kami. Ternyata kan juga nggak mampir. Nggak mampir. Nggak Iya. mampir. Iya. Jadi kita jam 12 kurang udah nyampe sini duluan. Iya. Nyampe sini Mbak. Cuman orang pada tidur semua. Pada tidur semua. Gak ada yang melek satupun. Itu. Giliran-gilir melek, ketemu kaget, malah pulang. Gitu. Malah pulang. Iya. Ada yang lilir ada. Ada ngelilir. Itu kalau itu ya berempat empat orang semua menyaksikan. Menyaksikan. Tanya Pak Bagio juga boleh. Saya juga ya. Itu. Cuma memang saya juga nggak sempat ngobrol. Iya. Kan saya nunggu sepi. Dilalah anak-anak tak rayu itu nggak pada mau gitu. Sampan munggah tapi aku nggak nganter ya, aku tak ngopi. Kalau udah pada sana biar saya mau ngobrol. Iya. Memang itu maunya masuk Pak. Sampai tak rayu katanya mau foto-foto di pantai. Karena kalau mau foto di pantai, kan tinggal nyebrang jalan. Bolak-balik saya ngomongin. Enggak juga. Udah saya pura-pura nggak ada apa-apa. Iya. Saya malah nggak memperhatikan dia, coba jangan mengundang perhatian. Iya. Itu malah yang memperhatikan itu Aris. Tapi Aris asal dilihatin dia takut. Aris ngadu sama saya. Aris asal dilihatin gitu takut Aris. Aris yang memperhatikan terus katanya. Saya asal dilihatin saya takut Pak. Saya sih ngajak mengalihkan pandangan. Tanya, tak rayu-rayu sampai berapa kali saya nyuruh. Ya itu ya udah. Saya berpikir nantilah di jalan, saya cegat di jalan, ya kan, ya basa-basi lah. Tuh.
ajak bareng gitu Pak. Iya. Berapa menit apa? Mau yuk jalanan itu cuma satu, nggak ada belokan. Iya, tahu saya Pantura itu. Pantura kok Pak. Tahu. Itu kan. Tidak pakai mobil kan, kencang. Kenceng. Padahal nggak ketemu, hampir tuh. Semua tanda tanya kemana? Nggak ada Pak. Nggak ketemu Pak. Semua tanda tanya gitu. Ya udah, Iya. nanti kalau sampai Kudus nggak ketemu juga ya udah. Ketemu uang luntrung beda. Beda. Pakai tapen gunung dia. Biasa kayak Mbak Koryadi. Iya. Itu biasa kalau itu. Nah ini beda. Putih semua. Putih semua. Dari kepala sampai jenggotnya itu lebat Pak. Lebat. Putih semua. Kalah lebat itu. Lebat panjang. Iya. Keren. Ya nggak berjanji tapi ya menurut saya keren. Orang setua itu dibandingkan dengan saya kan. Saya tuh sampai tanya Pak di tahun waktu itu, Pak Kiai, kok so tua kayak gitu masih jalan kayak itu sebenarnya tujuannya apa sih saya? Karena kalau secara apa ya ngelihat jalannya aja kan udah nggak gendong itu kan tas. Muat yang tas. Terus ya. yang belakang itu memang rodok muda tapi jalannya aja kayak nggak normal. Nggak normal. Makanya saya rodok di sana tuh rodok teko. Karena memang saya kan kalau teman-teman nggak berani bercanda. Saya tuh selengean, tapi teman-teman itu nggak berani bercanda. Karena saya tuh percaya, yakin kalau saya datang ke situ, kita harus punya niat. Niatnya apa ya? Kita yang tahu. Saya nggak berani. Maka sama Pak Joko nggak berani saya bercanda duduk ngopi. Karena aneh-anehnya yang gitu-gitu habis maghrib menjelang subuh. Iya, selalu begitu. Dua waktu itu. Dua waktu itu ya. Itu. Pasap bihuhu bukra tahu. Wa asila. Iya. Iya. Emang enggak lanjut? Menanggapi Kang Alimi tadi ya. Kang Alimi ini belum ini Pak. Itu apa? Pak Alimi nanya. Jadi kalau baju takwa tadi itu adalah kreasi atau budaya yang dihasilkan oleh Sunan Kalijaga. Nah, Kang Alimi itu bertanya, lalu bagaimana dengan ajaran Sunan Kalijaga gitu kan? Secara global aja lah gitu kan. Secara garis besarnya gitu kan. Nah, Sunan Kalijaga itu seperti apa gitu ajarannya? Seperti itu Pak Yai. Pertanyaan dari Kang Alimi. Daya tangkap saya mungkin ya. Iya. Bukan pertanyaan. Lebih pada mengajak kita berpikir. Kalau kita kan sudah pakai pakaiannya nih namanya baju takwa. Siap. Dan tadi udah dijelaskan baju takwa gini. Kayaknya lebih pada condong himbauan. Jangan pakaiannya doang dong dipakai, ajarannya diamalkan. Ajarannya bagaimana diamalkan enggak? Begitu bukan Pak Kalim kira-kira? Atau masih menanyakan gitu? Tapi yang jelas masih proses Pak. Nanti kita harus sabar Pak kali ini. Ini ada proses. Nanti kalau ini nggak penasaran nanti. Tetap proses Pak Kiai. Iya. Kan baru bedah. Iya baru bedah buku. Jadi bukan kita langsung ngecas gitu. Karena ini memang baru dalam proses berapa lembar. Nanti malah kesannya kita nggak penasaran. Tentang baju kan udah jelaskan. Iya. Kalau udah tahu ini baju takwa dia jabarannya gitu. Bagaimana dengan ajarannya? Iya. Sunan Kalijaga. Ya kan? Gimana kita mengamalkan ajarannya kan condong pada pengamalannya. Iya. Gitu loh, bukan pertanyaannya kalau menurut saya. Masalah ini kan udah dijelasin tadi. Iya. Siap. Takwa itu hablum minallah, hablum minan nas, bahkan ayatnya tadi belum sempat dibuka. Iya. Kalau kedua itu tidak dilakukan oleh kita, maka yang terjadi adalah kerusakan dan kehinaan. Makanya takwa yang harusnya membuat kita mulia, malah membuat kita hina karena apa? Ajaran takwa yang dua nggak dilakukan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, harusnya hubungan kita dengan sesama makhluk Tuhan baik. Coba dari tadi itu, coba biar ada itu. Iya. Itu aja cukup itu dari mulai garisan lorek ini, mana lorek ini? Iya. Surat Al-Imran nggak tahu 12 kalau nggak salah. 112 nih 100. Ya coba tolong di itu. Saya bukan penghafal masalahnya. Tapi insya Allah kalau di Quran ada kalau sama ada di Quran. Biar ada sedikit. Kan kalau belum ada Arabnya itu orang kita belum yakin itu apa. Jadi coba tolong dibacakan Arabnya. Siap. Surat Ali Imran ayat 112. Iya coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Glenn Morrison. Ya.
Duribat alaihimud dhillatu aina ma sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Artinya kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka pasti mendapat murka dari Allah dan kesengsaraan ditimpakan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Benar-benar kalau itu tidak dilakukan, dia pasti kehinaan, kehancuran, kemiskinan, dapat kemurkaan dari Tuhan. Mereka udah mengingkari ayat-ayat Allah. Dan kabar-kabar dari Rasul yang dibawa oleh nabi-nabi itu membawa kabar-kabar, itu malah dibunuh-bunuhin. Itu diganti dengan kabar-kabar lain. Paham maksudnya? Iya. Itu bigori hak, tanpa ada kebenarannya. Semua hanya zon dan tipu daya. Tipu daya. Betul nggak? Betul. Ini fakta. Makanya loreknya sudah takwa, mana takwa? Itu takwa. Hablum minallah wa hablim minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan kepada sama manusia. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Ini vertikal, tidak ada horizontal di tangan. Gitu betul? Nah gitu Pak. Itu sudah ajarannya, amalin aja kalau mau diamalin. Apik ya Pak? Apik. Udah bersikap baiklah dengan sesama. Sesama makhluk, jangan hanya sesama manusia. Dan jangan sesama muslim tok. Menungso kabeh diapiki. Titahe Gusti Allah, makhluknya Allah, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua dikasihi. Jadi kita itu melayani. Melayani Allah dalam rangka apa? Menebarkan cinta dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang membutuhkan kebisaan kita sesuai dengan batas kemampuan yang ada. Itu misi kita sebagai manusia. Mesti enak, tidak ada kecewa. Yang ada hanya bahagia, ketenangan, ketentraman, dan kedamaian akan dan mesti sejahtera. Kenapa? Kehidupan udah sayuk rukun, guyub. Ayem Mbak, ayem tentrem ning desane. Nah, ini namanya dakwah melalui budaya. Ono carane dakwah lawan budaya. Dakwah lawan budaya. Ono carane dakwah lawan budaya. Umpamane kaya Sunan Kalijaga. Pituture mlebu ati ora krasa. Tuntunan agama bisa diamalno. Bisa nggak diamalno? Gampang, nggak pakai dalil. Nek ngapalno dalil iku mau, nggak hafal. Mas Kris yang hafal dalil diwacano, tak siapin amplop 500. Ngene, zaman paham nggak? Paham kan? Bisa ngamalkan pelan-pelan kan? Iya. Simple. Monggo. Glenn Morrison. Ape. Kalau saya itu gini Pak, saya tidak pernah diajari dalil itu tidak pernah diajari, tidak ngerti. Tapi saya diajari. Pagerono mangkok, ojo pageran tembok. Paham Pak? Apa itu? Wong urip kuwi nek pagerane mangkok, aman, tentrem, adem ayem. Nek pagerane tembok, sekokoh apapun tembok iso dilompati. Pageran mangkok itu apa Pak? Pager mangkok itu suka ngasih ke orang. Ngasih ke orang-orang. Namanya Darmo. Kita naruh motor di luar aman, karena tetangga kita pasti baik, ikut jagain. Tapi kalau kita cuman pagerannya tembok tinggi, gede, eksklusif, maling bisa melompat. Bahkan kita ada apa-apa tetangga pura-pura nggak tahu. Iya. Ini saya nggak pakai dalil.
diajari mbahku dulu seperti itu. Nah, ternyata ini memang sebenarnya ajarannya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo selalu mengajarkan kayak gitu, berbagi. Yang akhirnya karena wong Jawa khususnya kuwi nek dipangku mati, Pak. Sekeras apapun sampean, nek dipangku mati. Sampean marah kabeh nek dibawahi. Nek wis dijuki ngapura. Lembek, Pak. Sekeras apapun sampean. Dari rumah udah marah-marah tekan awake dhewe ngaku salah. Aku salah njuk ngapura sepurone. Wis aku mati. Mau apa? Kita udah lemas yang mau marah. Ini orang Jawa. Ya, Jawa itu enggak bisa diperdebatkan. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Ana cara iki nek dipangku mati urupe. Oh dipangku dadi H. No dipangku dadi N. Wong galak dipangku mati. Oh, galak dipangku mati. Terus betul Pak ya? Oh, galak dipangku mati. Dan ternyata semua itu ajarannya Sunan Kalijogo. Di tempat parkir kita ngasih 2.000. Kita disembah-sembah matur suwun muga-muga rezekine lancar, selamat sak kabeh-kabehane. Padahal cuma 2.000 Pak kita parkir. Kita dihargai. Kita dimuliakan lah ibaratnya. Sampai buktikan aja nyebrang jalan puteran ngasih 1.000 perak, 500 perak. Terima kasihnya kayak apa? Tapi saat sampai nggak ngasih, bisa mobilnya dibalik. Gores. Kenapa? Mangkok itu tadi, Kak. Mangkok, emang kekuatannya mangkok itu luar biasa. Kalah tembok itu. Kalau tembok itu kan kebanyakan angkuh. Wong angkuh kalau tembok itu. Itu. Dan kemarin delalah ya kok Sunan Kalijogo kok seperti ini yo. Mungkin karena saya itu nggak tahu, nggak ngerti, cuman kok amal-amalannya yo ajaran Sunan seperti itu. Kalau di Madalam itu